Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Emmanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Iman, Biji Sesawi. Dalam Lukas pasal 17 ayat 6, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Inti dari perumpamaan Yesus tentang iman sebesar biji sesawi, Yesus sedang memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa iman bukan masalah kuantitasnya besar atau kecil. Namun yang paling penting adalah efektivitasnya. Yesus tidak memberitahukan Anda bahwa Anda hanya memerlukan iman seukuran biji sesawi saja. Tetapi Yesus maksudkan adalah Anda harus memiliki iman seperti biji sesawi. Artinya adalah bahwa biji sesawi itu tadinya kecil, tetapi kemudian terus bertumbuh menjadi sebuah pohon. Alkitab mengajarkan bahwa masing-masing orang diberikan sebuah ukuran iman. Sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oleh sebab itu, iman Anda harus terus bertumbuh. Roma pasal pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika bahwa imanmu semakin bertambah. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kata Yunani digunakan adalah huperousano, yang diterjemahkan iman yang semakin bertambah. Artinya semakin meningkat melebihi ukuran iman yang biasa. Iman Anda akan bertumbuh melalui suatu pernyataan dari firman Tuhan ketika Anda membaca dan merenungkannya. Bagaimana Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Anda memulai dengan sebuah benih janji firman Tuhan, ketika Anda merenungkan janji itu, maka Roh Kudus menghidupkan janji itu, membuatnya bertumbuh dan berlipat ganda dalam diri Anda. Bagian Anda adalah terus memberi makan iman Anda dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan Roh Kudus menumbuhkan. Kata merenungkan biasa juga disebut dengan meditasi, yang berarti berdiam diri, berkonsentrasi, memikirkan, mempertimbangkan cara untuk melakukan, dan bahkan diucapkan berulang-ulang untuk memasukkan ke dalam pikiran supaya hafal.
Dengan melakukan hal ini, memungkinkan Roh Kudus untuk mengubah firman yang tertulis atau logos di dalam pikiran Anda menjadi suatu pernyataan yang hidup atau rema di dalam hati Anda. Ketika Anda merenungkan firman Tuhan, tidak ada orang yang lihat. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi nanti hasilnya bisa dilihat oleh orang. Jadi, tidak ada alasan untuk Anda mengatakan bahwa Anda tidak ada waktu, sibuk, dan lain sebagainya. Anda bisa ambil satu ayat setiap hari untuk dapat Anda renungkan sepanjang hari satu ayat itu. Waktu Anda menyetir, Anda bisa ingat firman-Nya. Renungkan, gumamkan, bicara dalam hati. Oleh sebab itu, iman Anda tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Karena yang Tuhan Yesus inginkan adalah iman yang terus bertumbuh. Karena iman seperti inilah yang dapat memindahkan gunung persoalan apapun dalam hidup Anda. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, aku mohon anugerahkanlah iman yang terus bertumbuh. Bukan iman yang statis, tetapi iman yang dinamis dalam hidupku. Agar aku dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.